Sebuah pemukiman padat di kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat. Di sanalah Jeffrey Al-Bukhari menghabiskan masa kecilnya. Di antara jelujur atap rumah para warga yang saling berhimpit, Jeffrey mendapaki hari-hari kecilnya dengan berbagai kenakalan. Masa-masa kecil yang tidak terlupakan, beberapa kali saya kena imbas dari perilaku beliau, dari kenakalan beliau, hingga saya juga sama-sama dapat hukuman dari almarhum. Banyak sekali yang kita rasakan, cuman salah satu yang saya rasakan dengan atas diri saya sendiri, yaitu dengan luka di kepala, bocor di kepala akibat saya sebagai seorang anak yang diayunkan oleh seorang kakak. Dan itu yang mengayunkannya itu 3 kakak saya, almarhum Ustadz Riyad, Ustadz Aswan, dan Ustadz Jepri. Jadi ketika itu di antara pintu kamar tengah ada ayunan yang waktu zaman dulu itu dipakai tali plastik, pakai kain gendong tuh diikat. Nah, itu saya didorong, iya sampai tinggi dilepas saya, kan nggak seimbang, kena bahu pintu tuh, dudukan kusen, akhirnya bocor saya. Udah saya nangis, mereka kabur semua. Itu yang memang yang terkenang yang ada pada diri saya. Kenakalan Jeffrey di masa kanak-kanak bagai segarnya udara pagi yang membuat rekan-rekannya tertawa terkekeh-kekeh dan tak merasa sesak dada. Inilah cerita kenakalan siswa sekolah dasar Karanganyar yang pandai mengaji itu. Waktu SD duduknya di sini, satu bangku sama almarhum Uje. Sama almarhum Uje satu bangku, saya di sini duduknya. Paling jahil sekali dia. Usil bercanda terus, dia kerjanya bercanda terus di sekolah, di kelas. Sering nyontek dia dulu. Namanya juga masih kecil. Saya kalau manggil dia jeding. Karena bibirnya jeding. Saya kalau dulu manggil dia nggak pernah Jepri, nggak pernah. Saya selalu manggil dia jeding. Soalnya dia juga manggil saya Ipok. Menginjak remaja, Jeffrey seperti gamang. Ia bagai sepoi angin, bertiup ke sana kemari dan memilih melakoni hidup bagai seniman. Kala itu, di sepanjang pagi dan malam, Jeffrey lebih banyak berenung mencari inspirasi yang dituangkannya menjadi lagu. Ya memang gini Mbak, kekuatan negatifnya dari posko ini ada. Ya. Misalnya, dia menjadi seorang yang pernah juga terjerumus dalam dunia tanda kutip. Nah, posko ini membawa daya tarik negatifnya, pasti dari sini menyelesaikan ritualnya. Oleh karena mengkhawatirkan, Jepri ini mengkhawatirkan buat masa depannya, uminya menarik dia untuk umroh. Dan itu juga tidak selesai sampai di situ. Datang lagi dia. Jadi lagi dia seorang yang tanda kutip. Uminya angkat lagi dia, buang lagi, umroh lagi. Sampai lebih kurang 3 kali. Nah, kekuatan negatif di sini itu mulai sirna setelah dia melakukan umroh 3 kali lebih. Nah, ini posko ini. Terus, tapi ada kekuatan positifnya juga. Banyak lagu-lagu yang tercipta di sini. Ini teman-teman Jepri juga ini. Ibu-ibu ini teman-teman Jepri juga. Sebelum Jepri nongkrong di atas, bikin syair-syair lagu, dia duduk dulu di sini sambil merenungi apa yang akan dilakukan besok atau apa yang akan dilakukan hari ini. Di sini dulu dia merenung. Masih di antara himpit pemukiman padat di Mangga Besar, Jeffrey pada akhirnya mulai tertarik untuk berdakwah. Sebuah pilihan yang dirasa aneh, karena manalah mungkin mimbar diisi orang yang penuh noda dan dosa. Oh iya pernah banget. Pertama Uje udah sadar kan, itu jadi imam masjid di rumah masjid kita. Nah udah gitu mau ngimamin ada yang nyeletuk bapak-bapak. Ngapain sholat jadi makmum tukang mabok. Uje sini dengar, Uje bilang sama Umi, sabar Mi, iya Jepri mah gak apa-apa. Itulah yang Umi salut tuh, hati Jepri tuh sampai meninggal tuh itu yang salut. Sehingga kalau orang menyebut apapun kejelekan dia, atau yang malum tetangga mungkin kan tahu kecil kita, atau kelakuan bagus jelek banyaknya kan
Maaf, bukan kita suuzon ya, orang tuh kan suka lihat jeleknya melulu, bagusnya enggak ya kan. Tapi bagi Uje itu nggak masalah. Itu buat dia kecil, enggak. Tetap istilah pepatah mengatakan anjing menggonggong kapila berlalu. Itu. Untuk pertama kali ya, seorang Jeffrey itu menjadi pecandu, sedikit pun saya tidak merasakan malu atau beban buat saya, tidak. Karena biar bagaimanapun, beliau itu adalah seorang kakak. Biar bagaimanapun, beliau itu adalah orang yang memang harus kita pertanggungjawabkan secara sama-sama. Walaupun paranoidnya itu memang menurut saya sudah, bicara manusia ya, sudah tidak bisa terobati lagi karena sudah begitu parahnya. Jangankan melihat sosok orang, mendengar sesuatu aja itu sudah merupakan ancaman bagi beliau. Tapi alhamdulillah, perjalanan demi perjalanan, alhamdulillah Allah sembuhkan beliau secara total. Dan Allah angkat derajat beliau ke tempat yang sangat luar biasa yang kita tidak ketahui sampai saat ini ya. Cuman karomahnya, keberkahannya itu kita rasakan. Dan yang kedua, suatu kebanggaan. Tak pernah menutupi masa lalu, juga tak pernah berpura-pura dalam meniti hidup, membuat ringan langkah jalan Jeffrey Al-Bukhari. Sampai akhirnya Tuhan memanggilnya pulang dan tumpahlah segala tangis menyertai kepergiannya. Kecelakaan motor di bulan April lalu membawa pergi Jeffrey dari dunia fana ini, sekaligus menutup hidup sang dai yang begitu bersahabat, merakyat, dan dicintai para umat. Jeffrey adalah pelajaran hidup. Dia adalah panglima kata-kata ilahi. Ia pergi dalam damai, meninggalkan kemilau kenangan emas. Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi, meninggalkan dirimu? Ketika Allah menghantarkan beliau dengan cara pulang yang seperti itu, siapa yang menggerakkan manusia jutaan itu? Tiba-tiba semua menangis, semua berduyun-duyun, semua terkesima, semua berbicara. Itu tenaganya siapa yang mau digunakan? Kalau bukan Allah yang menggerakkan semua itu. Ya beliau sih nggak usah nunjukin, Umi kan lihat sendiri. Begitu apalagi setelah meninggal beliau, ribuan mungkin jutaan orang yang mendoakan, yang menyolatkan gaib ketika meninggal. Di Istiqlal aja berapa ribu. Itu yang 5 lantai itu penuh. Laki perempuan pada nyolatin.